Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakah wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali bersua menunaikan apa yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban kita. Salah satunya adalah ibadah puasa. Semoga amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho darinya. Sahabat muslim, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bulan yang penuh dengan rahmat, dengan ampunan dan kebebasan dari api neraka. Salah satu hadis yang menggambarkan keagungan dari bulan Ramadan adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Hadis tersebut memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Lantas kemudian bagaimana para ulama memaknai hadis tersebut? Sebagian ulama memaknai hadis tersebut sesuai dengan zahir hadisnya, secara hakiki, bahwa ketika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka sebagai tanda bagi para malaikat bahwa Ramadan telah tiba, dan pintu-pintu neraka betul-betul ditutup agar Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada umatnya sehingga mereka tergugah untuk meningkatkan amal ibadahnya. Demikian juga setan-setan betul-betul dibelenggu, dirantai sehingga tidak dapat menggoda umat manusia. Namun sebagian ulama lain memaknai hadis ini secara majazi. Pintu-pintu surga dibuka, ini merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Amal-amal ibadah pahalanya dilipat gandakan, doa-doa lebih mudah untuk dikabulkan, dan terbukanya jalan yang lebar untuk menuju kepada ketaatan. Pintu-pintu neraka ditutup, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah yang seluas-luasnya, memberikan ampunan yang sebesar-besarnya kepada hambanya yang mau beristighfar, yang mau memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh kepadanya. Sehingga dosa-dosa pada bulan Ramadan ini lebih mudah untuk diampuni dengan cara beristighfar dan memohon ampun kepadanya. Kemudian setan-setan dibelenggu. Maksudnya adalah berkurangnya pengaruh setan terhadap umat manusia. Seperti yang kita pahami bersama bahwa ketika kita mengerjakan puasa, maka puasa ini, rasa lapar dan haus ini akan melemahkan syahwat kita. Yang mana nafsu dan syahwat ini adalah merupakan alat setan untuk menggoda manusia tergelincir ke dalam kemaksiatan, terjauh dari ketaatan dan ketakwaan. Sehingga ketika kita mengerjakan puasa, maka nantinya pengaruhnya adalah hawa nafsu kita akan lemah, sehingga setan pun akan semakin lemah untuk menggoda kita. Sahabat muslim, yang perlu kita pahami bersama bahwa hadis tentang dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya para setan tidak hanya sekedar memberikan kabar kepada kita, tapi itu merupakan seruan untuk melakukan sebuah tindakan. Bukan hanya memberikan informasi, tetapi memberikan motivasi kepada kita untuk kemudian beraksi. Diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk kemudian memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian merealisasikan pesan dari hadis tersebut.
Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pintu-pintu surga dibuka, maka kita harus memasukinya dengan amal soleh. Puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan kualitas ibadah dapat kita lakukan dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, menjaga sholat berjamaah, kemudian membaca dan mentadabbur Al-Quran, juga memperbanyak istighfar dan doa, karena pada bulan Ramadan ini doa-doa akan lebih mudah untuk diijabahi. Kemudian banyak bersedekah dan berbuat baik kepada sesama manusia, karena pada bulan Ramadan ini kebaikan kita pahalanya akan dilipat gandakan. Jika pintu-pintu neraka ditutup, maka kita harus menjauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ramadan sekali lagi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Juga menahan diri dari mendengarkan dan menonton hal-hal yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi khusyuan dalam ibadah kita. Karena Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika setan-setan dibelenggu, maka yang tersisa adalah hawa nafsu dan kebiasaan buruk kita. Maka ini adalah momentum yang tepat untuk melatih diri kita disiplin dalam kebaikan. Puasa mengajarkan kesabaran, dan kesabaran dalam ibadah adalah kunci untuk istiqomah. Ramadan mengajarkan kita untuk terbiasa dalam kebaikan, maka inilah yang harus kita jaga setelahnya. Bulan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk kemudian berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hadis tersebut memberikan optimisme dan motivasi kepada kita bahwa bulan Ramadan merupakan saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pintu-pintu surga yang terbuka, pintu-pintu neraka yang tertutup, dan setan-setan yang dibelenggu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Namun itu juga bergantung kepada usaha kita dalam mengoptimalkan ibadah dan melawan hawa nafsu. Jika selama ini kita sulit untuk meninggalkan dosa, sulit untuk memperbaiki ibadah, sulit untuk istiqomah dalam kebaikan, maka Ramadan adalah jawabannya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen awal perubahan yang nyata, tidak hanya dalam segi ibadah, tapi juga dalam hal karakter dan kepribadian sebagai seorang muslim. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa makna, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Mari berusaha untuk menjadi lebih baik, sehingga setelah Ramadan kita tetap menjadi insan-insan yang bertakwa. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.